Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, kembali kami mengucap syukur atas hari yang indah ini. Kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua agar firman-Mu yang kami baca dan dengarkan dapat kami terima dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke Mazmur Pujian. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 37 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 37 ayat 1 sampai yang ketiga. Jika sudah ketemu, mari kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Mazmur 37 ayat 1 sampai yang ketiga. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Kita buka lagi Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai yang ke-9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai yang ke-9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca firman-Mu, tuntunlah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami, sehingga apa yang kami baca dan dengarkan menjadi hikmat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita belajar dari Paulus dan Silas. Mereka merupakan pengikut Yesus yang setia dan selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus, meskipun tantangannya sangat berat.
Ketika Paulus dan Silas berada di kota yang bernama Tesalonika, di sana terdapat rumah ibadah orang Yahudi, dan mereka berada di sana selama 3 hari berturut-turut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Beberapa orang Yahudi di sana ada yang iri adik-adik, karena banyak orang yang bertobat dan mengikut Yesus. Setelah mendengar cerita Rasul Paulus dan Silas, orang Yahudi itu marah dan mengajak penjahat di pasar untuk mencari Paulus dan Silas agar dihukum. Untungnya mereka tidak menemukan Paulus dan Silas, tapi mereka malah menyeret dan menyakiti seorang yang bernama Yason. Walaupun Rasul Paulus dan Silas tidak disukai orang Yahudi itu, mereka tetap tidak takut loh adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan, karena mereka percaya bahwa Roh Kudus pasti menolong mereka. Roh Kudus bekerja melalui Yason yang berani memberikan kesaksian di depan banyak orang bahwa Rasul Paulus dan Silas tidak bersalah. Adik-adik, dari firman tersebut, adik-adik tidak perlu takut untuk bercerita tentang Tuhan Yesus ya. Walaupun respon orang tersebut tidak baik, kita harus rendah hati dan jangan marah-marah seperti orang Yahudi itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 263, Ku diberikan kidung baru. Bersukacitalah, bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami dapat melakukan ibadah di hari Minggu dengan sukacita. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk pemerintah bangsa negara Indonesia, khususnya kota Cirebon. Engkau berkati pemimpin kami agar dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan juga berkatilah negara Indonesia, khususnya kota Cirebon, agar negara kami tetap aman, damai, dan makmur. Berkatilah juga gereja-gereja yang ada di kota Cirebon agar tetap dapat melaksanakan ibadah untuk memuliakan nama-Mu. Dan juga kami ingin berdoa untuk penderitaan umat manusia, kiranya Tuhan memberi mereka sukacita agar dapat melewati semua dengan ikhlas. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persekutuan, mulai dari persekutuan pelayanan anak hingga persekutuan kaum lanjut usia. Berkati persekutuan kami Tuhan, agar berjalan dengan lancar dan selalu mengucap syukur kepadamu. Berkati juga pelayanan dan kesaksian jemaat Getsemani Cirebon. Kiranya apa yang mereka sampaikan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat kita yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka, sembuhkan penyakitnya melalui makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi, agar mereka dapat kembali beraktivitas dan beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Tak lupa juga kami berdoa untuk jemaat kita yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan mereka 1 tahun lagi di umur yang baru. Berkati mereka agar semakin taat kepadamu, sehat selalu. Tuhan, pada saat ini situasi yaitu dengan pandemi COVID-19 ini, kami tahu kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas di luar ruangan, hanya dapat beraktivitas dan beribadah dalam rumah. Tapi kami ingin berdoa agar pandemi ini cepat selesai sehingga kami dapat kembali beraktivitas dan beribadah bersama-sama kembali. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang telah Engkau beri. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa dan menutup ibadah kita di pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Adik-adik, mari kita berdoa sebagai penutup ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami ingin menutup ibadah kami Tuhan. Jagalah kami dalam melakukan aktivitas kami di rumah. Hanya kepada Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.